lihat Mas Bibi dan Mbak Vanessa Angel sampai akhir hayat. Aduh, amin ya Allah. Aduh, Selebritis yang paling menggemparkan ini akan datang kabar dari salah satu aktor yang sangat populer saat ini, sangat sering muncul di layar kaca, menikah dengan penyanyi, penyanyinya pendatang baru, laki-laki ini inisialnya R. Ini di kebun, dan yang gue inget makhluk ini perempuan, anak kecil. Oke. Dan ini kejar-kejaran sama gue lari di kebun. Sedangkan teman-teman gue yang lain itu main kelereng, main layangan segala macam. Gue di kebun main sama setan. Lari-lari. Dan itu gue happy. Ya. Bentar. Jadi si teman kasat mata lo ini juga punya jenis kelamin. Ada yang perempuan, ada laki-laki juga. Betul. Wow. Ada jenis kelamin. Kan lagi Piala Dunia, Bang. Menurut Bang Gumai, siapa yang jadi juara, Bang? Piala Dunia lagi rame ya? Lagi rame, Bang. Piala Dunia, oke. Supaya nggak ada kegaduhan dari para fansnya masing-masing. Bener. Supporternya masing-masing. Iya. Ya. Gini, dari warna. Ya. Oke. Gue melihat di sini sosok pemain bola. Baik. Tapi ada warna. Oke. Warna Halo, Bang. halo. Langsung ketawa. Iya, gue nggak bisa serius nih. Oke, memang setelah gue searching tentang lu kan di sosial media, gue cari tahu nih Hargumai. Sebenarnya gue udah lihat lu seliweran di TikTok, media sosial tuh udah dari berapa bulan yang lalu, Bang. Gara-gara ramalan lu tuh kebukti. Nah, terus gue cari. Oh, ternyata Hargumai ini orangnya gini-gini. Tapi kayaknya untuk profil lu dari mana, siapa, kayaknya kita nggak perlu bahas lagi lah, Bang. Udah banyak banget di betul. YouTube kan. Betul. Iya. Ya gue sendiri sampai bosan ngejawabnya. Iya, makanya gue liat ngulangnya itu lagi gitu. Nah, terus setelah kita ngobrol di belakang kamera, wah ternyata orangnya asik juga nih. Bisa diajak chill gitu, nggak seserius di depan layar gitu. Apa kabar, Bang? Sehat, alhamdulillah. Cuma sedikit agak batuk-batuk goib lah. Batuk goib. Bedanya batuk goib sama alam nyata gimana, Bang? Batuk biasa berobatnya ke dokter, batuk goib ya berobatnya ke yang goib-goib. Goib, baik. Berarti beda rumah sakit ya? Beda rumah sakit. Iya. Oke, Bang, gue tuh sempat cek kan, kayak lu disebut sebagai indigo. Tapi itu benar lu indigo atau sebenarnya ada hal lain tapi lu males ngejelasin, kayak ya udah deh biar dianggap indigo aja gitu? Gini, banyak yang bilang indigo, banyak yang menyebut paranormal. Oke. Ada juga yang nyebut dukun. Oke. Orang pintar dan lain-lain. Orang pintar. Iya. Tapi memang lebih besar persenannya orang nyebutnya indigo sama paranormal. Indigo dan paranormal. Nah, ketika itu muncul sebutan panggilan itu untuk gue sendiri, gue nggak pernah menolak. Karena kenapa? Karena menurut gue ini terjunnya ke dunia entertain, ya, ke dunia digital, TV, media dan lain-lain, yang mana ini konsumsi masyarakat luas. Baik. Dan netizen, masyarakat luas itu menurut gue bebas berkomentar. Iya. Bebas. Memberi. Jadi terserah mereka mau nyebut gue dokter juga, ya terserah mereka. Terserah gitu. mereka.
Tapi kalau gue sendiri lebih suka sebenarnya disebut para psikolog. Para psikolog. Ya. Gue baru denger tuh. Pertama kali nih gue hari ini denger para psikolog. Itu kayak gimana maksudnya? Ini hampir mirip dengan sebutannya ya. Oke. Sebutan namanya hampir mirip sama psikolog. Tapi bedanya para psikolog ini, saya sendiri sebagai para psikolog itu berbeda dengan paranormal atau dukun. Mohon maaf ya teman-teman di luar sana ya yang satu profesi yang mungkin paranormal, dukun dan lain-lain. Kebanyakan rata-rata itu mereka melakukan ritual. Ya. Mencari. Oke. Contoh, ketika lo minta paranormal tersebut untuk menerawang, melihat, minta bantuan, paranormal tersebut akan salah satu syarat yang harus dia lakukan adalah dia melakukan ritual berpuasa. Oke. Contoh, berpuasa 1 minggu nggak boleh makan nasi atau puasa mutih, lebih kurang seperti itu. Lalu harus melakukan perjalanan 3 hari ke gunung ini supaya mendapatkan wangsit. Wangsit wahyu sama nggak sih? Beda. Menurut gue sih menurut gue ya sama, hanya apa kata yang beda bahasa ya. Beda bahasa. Oke. Nah, sedangkan gue sendiri, gue di sini gue bukan paranormal, gue bukan dukun karena gue tidak perlu melakukan puasa, tidak pernah melakukan ritual. Alhamdulillah ya, kebetulan gue Islam. Yang kenapa yang terjadi dengan gue belakangan ini seperti paranormal, karena gue para psikolog. Para psikolog itu adalah manusia yang terlahir dengan kemampuan secara natural atau alami yang dikasih sama Tuhan ya. Gift lah ya, maksudnya. Bisa disebut mukjizat nggak sih? Nggak boleh ya, nggak boleh. Gue kurang ilmu nih soal itu. Ya mungkin ini hadiah yang dikasih sama Yang Maha Kuasa supaya gue bisa bantu banyak orang. Oke. Berarti sejauh ini selain abang berada di entertain, abang juga buka pengobatan atau semacamnya atau konsultasi atau apa? Enggak. Oh enggak. Gue nggak bisa ngobatin orang. Oke. Terus? Iya. Membantu. Tapi mencoba untuk mengobati orang, insya Allah bisa. Oh insya gitu. Allah. Udah pernah terjadi belum, Bang? Terjadi dalam waktu dekat belakangan kemarin itu saya pernah jalan sama temen iseng keluar. Di perjalanan saya melihat ada orang gila yang itu sering gue lihat. Itu gue lihat orang gila ini selalu di pinggir jalan ini, di dekat salah satu minimarket ya. Dia di situ selalu gue lihat dan ada keinginan dari hati gue untuk menolong dia, membantu dia. Karena gue melihat sesuatu yang berbeda di badan dia. Akhirnya sampai kesekian kali gue ketemu dengan si orang ODGJ tersebut, ODGJ. Sampai di sana saya stop, bilang sama teman, stop, lo mau ngapain, Mai? Gue bilang, gue mau coba minta izin sama Allah. Minta izin sama Allah buat bantu dia gitu loh. Bantu supaya dia gimana caranya nih orang nggak ODGJ lagi, normal kayak kita gitu. Bantu sadar gitu. Sadar. Dibikin ya, kondisi dia itu acak-adul, kotor, maaf ya. Tidak pakai sendal, bajunya lusuh. Ya rambutnya mungkin udah mandi sekian tahun nggak mandi. Ya, lalu gue cuman duduk dekat dia, gue pegang pundaknya sambil gue ajak ngobrol, walaupun memang terkesan tidak nyambung saat itu. Tapi dengan niat yang bersih ya, hati yang tulus ya, gue minta izin sama Yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gue berharap tolonglah ya Allah, ini orang kasihan gitu loh. Sembuhkan ya Allah, gue bilang gitu. Kalau misalkan diizinkan, alhamdulillah. Kalau memang gue bisa menjadi perantara. Kalau memang gue bisa menjadi perantara. Sulit rasanya buat ketemu paranormal dukun di luar sana yang tolong dong ngobatin ini tapi tidak terbukti. Dan teman gue bilang, emang Mai ini bisa sembuh, Mai? Dia bilang gitu, dengan cara lo ini. Gue nggak tahu. Kalau Allah kalau sembuh berarti Allah yang izinin. Iya. Bukan kelipatan gue. Melalui gue. 3 3 hari kemudian gue dapat kabar dari teman gue, itu orang udah sembuh, normal. Alhamdulillah. Dia jalan, bisa diajak ngobrol. Itu di mana, Bang? Itu di daerah Tangerang. Di Cipondo. Ini gue yakin banget yang nonton tiba-tiba ntar pasti bakal komen, Bang, jumpai orang itu lagi. Betul. Dan orang itu sekarang udah katanya sih udah menghilang. Dan menghilangnya itu sudah melakukan aktivitas seperti manusia normal gitu. Oh, jadi dia akhirnya pindah mungkin ya? Betul. Ya karena gimana ya, mungkin dia zaman dahulunya dia dikenal sebagai ODGJ, mungkin dia pengen kehidupan yang baru. Betul. Cabut dari situ mungkin. Betul. Wah, luar biasa nih. Ini informasi yang baru juga nih, karena gue pernah lihat, gue udah nonton beberapa podcast lo yang lain, kayaknya gue baru dengar nih ternyata lu juga bisa mengobati dan berusaha ya, Bang? Berusaha buat mengobati itu. Iya. Terus, Bang, persoalan apa ya, kayak hal-hal mistis begitu. Lu
bisa merasakan itu juga atau Dari kecil. dari kecil justru? Dari kecil, iya. Dari kecil justru. Lebih kurang dari umur kalau nggak salah ya di bawah 5 tahun itu gue udah komunikasi sama makhluk astral. Lu udah. Oke. Iya. Dan teman-teman gue semuanya itu para jin-jin ya, yang udah ngejin, yang udah ribuan tahun, yang ada di rumah orang tua gue dulu di kota Palembang. Dan itu menjadi teman gue masa kecil di kamar di rumah gue lama itu. Apa ya sebutannya itu ya? Kalau anak kecil kan biasa tuh kayak ngomong sendiri, main sendiri. Itu bisa jadi itu juga teman kasat mata gitu. Betul, bisa jadi. Jadi gini, ketika anak kecil lebih kurang di bawah umur 6 tahun, itu bisa kita katakan masih suci, bener gak? Masih suci. Ada yang bilang malaikat lah atau apalah gitu. Iya, belum ada dosa, belum apa, belum ini, belum itu ya kan. Nah, si anak kecil tersebut tentunya karena masih suci, dia bisa melihat makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Yang dia saat itu di umuran itu nggak bisa membedakan ini makhluk astral atau manusia. Paling enggak dia hanya ketika dia bertemu dengan makhluk astral yang penampakannya itu seram, baru dia menangis, baru dia teriak, baru dia ngadu, barulah keluarga orang tua akan tahu. Tapi kalau tidak, kayak saya ya, yang mempunyai pengalaman di masa kecil itu enggak. Malah saya saat itu ya, ini sebuah kesalahan. Jadi saat kecil itu saya malah tidur, saya buka mata subuh, dia depan saya besar hitam gini. Depan saya. Saya nggak kaget, saya cuma bilang gini, saya lihat jam di tembok, jam 3, besok bangunin ya jam 5 karena mau sholat subuh supaya nggak dimarahin orang tua, terus bisa sekolah nggak telat. Jam 5 subuh lebih kurang pada saat azan subuh, kaki saya ditarik, kepala saya ditoyor, dibangunkan oleh makhluk astral tersebut. Nah, pengalaman ini yang gue bilang ini sebuah kesalahan karena kita manusia tidak berteman. Ya, tidak berteman dengan jin, setan dan lain-lain ya. Kita mempunyai dunia masing-masing. Karena masih kecil, jadi kesalahan itu terjadilah ya. Sehingga berjalan dengan seiring waktu, gue besar ya, akhirnya gue paham bahwa ini salah dan gue nggak perlu berteman sama lo. Tapi ini gue boleh cerita bahwa dari kecil itu gue apa-apa minta tolong sama jin tersebut yang ada di rumah gue. Minta tolong dari kayak gimana? Maksudnya tolong gimana? Ada pengalaman yang gue lupa ini pernah nggak gue ceritain sama orang, tapi rasanya belum. Di sebuah tempat, gue masih kecil, katakanlah sekitaran umur 7-10 tahun, gue masih kecil. Lalu gue merasa sebagai anak kecil, gue saat itu SMP ya, SMP SLTP, artinya sudah cukup dewasa ya. Saat itu gue anak SMP udah mulai cinta monyet, udah mulai gaya-gayaan ya, punya banyak geng dan lain-lain. Dan saat itu gue merasakan ada yang nggak suka sama gue. Ada yang mencoba untuk membuli gue, ada yang mencoba untuk jahat sama gue. Ya. Di luar nalar, gue sendiri akhirnya bilang, lo bisa nggak anak kecelakaan aja tuh? Ya. Kalau bisa tabrak tuh sama mobil sama truk. Lo minta ke teman gaib itu? Ya, ini real story ya yang gue rasain. Posisi gue adalah sebagai anak di bawah umur, ya. Yang mana seorang anak yang masih butuh banyak bimbingan. Jadi menurut gue wajar dong gitu. Emosinya meledak-ledak gitu ya. Bener. Jadi gue teriak, bisa nggak itu anak itu ya karena ngebully gue, jahat sama gue, tabrak pakai mobil. Itu terjadi. Di depan sekolah ditabrak pakai mobil. Kedua, lebih kurang ceritanya gue lagi istirahat sekolah di kelas, gue keluar. Ini masih SMP juga, ceritanya lebih banyak saat gue SMP. Ada yang nakal, ada yang bandel juga sama gue, dan gue teriak, bisa nggak tuh anak dicelakain lagi? Gue gituin. Ini teman-temannya dia, gue gituin, dan itu dia kecelakaan. Kecelakaannya itu kalau nggak salah, seinget gue dia pas masuk sekolah itu ada ketiban pohon, pohon besar. Meninggal nggak? Nggak meninggal. Nggak meninggal. Tidak meninggal. Karena hal-hal seperti ini memang setelah posisi gue sekarang meyakini bahwa jin, setan, iblis dan kawan-kawannya itu nggak bisa ngebunuh. Ya, segala sesuatu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa ya, izinnya. Nah dari sinilah akhirnya gue paham bahwa gue bisa melakukan itu gitu loh. Ini real. Rasanya gue belum pernah cerita ini gitu loh. Salah satunya juga kalau dari sisi gue dan makhluk astral ya,
Kalau untuk gua untuk menerawang ada lagi ceritanya. Cuman dari sini berjalannya waktu proses akhirnya gue sadar bahwa itu salah. Itu salah. Iya. Gue dewasa, ya umur bertambah. Oke, tapi gue penasaran nih. Ketika orang kayak lu tuh bisa komunikasi dengan makhluk kayak gitu dari lo kecil, apakah lu cuma bisa komunikasi sama dia doang atau dengan dengan orang-orang apa dengan yang lain juga yang sebangsa sama dia gitu? Yang sebangsa dengan dia, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nah, di saat itu, lo ketemu yang lainnya juga nggak? Apa dia banyak, doang? banyak. Tapi lu cuma bisa nyambung sama dia. Deketnya sama dia. Deketnya sama dia. Betul, nyambungnya sama dia. Keluar dari rumah, artinya main di luar dong, ya. Kalau lagi libur atau lagi nggak sekolah. Oke. Yang lain main kelereng, yang itu main layangan, yang itu main petak umpet segala macam. Gue mainnya di kebun. Di kebun. Sama itu. Sama makhluk lain yang ada di kebun. Oh, bukan yang dia tadi? Bukan. Oke. Bukan. Ini di kebun dan yang gue inget makhluk ini perempuan, anak kecil. Oke. Dan ini kejar-kejaran sama gue lari di kebun. Sedangkan teman-teman gue yang lain itu main kelereng, main layangan segala macam. Gue di kebun main sama setan. Lari-lari. Dan itu gue happy. Ya. Bentar. Jadi si teman kasat mata lo ini juga punya jenis kelamin. Ada yang perempuan, ada laki-laki juga. Betul. Wow. Ada jenis kelamin. Tapi mereka kayak lu besar kayak gini. Lu terakhir ketemu sama makhluk itu di umur berapa? Sama yang deket sama gue ya? Iya. Yang di rumah ini kalau nggak salah 5 tahunan yang lalu. 5 tahunan yang lalu. Iya. Berarti berarti lu udah mulai dewasa juga. Dan dia ikut dewasa nggak sih? Makhluk kayak gitu? Enggak. Dia tetap kayak gitu aja bentuknya. Tetap begitu aja dan dia bisa merubah segala wujud. Dia bangsa jin. Oke. Dia bisa menipu daya. Menipu daya. Ya, betul, dia merubah, dia jadi perempuan, dia jadi laki-laki, cakep, jelek, buruk, hancur. Di saat ketemu sama lu wujudnya seperti apa? Oh, yang di saat sama gue selalu hitam, besar, tinggi, ya. Nggak pernah berubah wujud yang lain dia. Gitu aja. Dia. Wow. Makhluk ini yang membantu gue saat kecil. Dan ini sebuah kesalahan. Iya, menurut gue juga mungkin di saat itu lo belum tahu. Betul. Dan kebetulan diberikan kelebihan, lo cuma anak kecil yang memanfaatkan kondisi di saat itu. Oke. Kita timer bentar ya, azan ya. Sebentar bang. Siap. Tapi berarti lo punya kelebihan kayak gitu, tapi nggak pernah merasa terganggu dong bang ya? Kan ada juga tuh orang yang punya kelebihan kayak gitu merasa kayak wah ini gue nggak bisa nih hidup kayak gini, terbebani gitu setiap ngelihat makhluk astral kelihatan terus. Gue dulu terganggu, sangat terganggu dulu. Waktu kecil atau? Mulai SMA. Mulai SMA merasa terganggu. Mulai merasa terganggu. Kenapa? Karena gini, udah mulai gede. Oke. Udah mulai banyak teman-teman, pergaulan makin luas ya kan. Oke. Makin terbuka ya kan. Main juga istilahnya udah nggak di rumah lagi, mainnya kan sama teman-teman. Kalau zaman SMA kan keluar ke sini ke situ, sehingga banyak hal yang gue lihat ketika main. Contoh katakanlah satu hal, main ngumpul nongkrong malam itu. Jadi waktu SMA itu gue pernah sama kakak kandung gue itu bikin band. Oke. Band namanya Chucky Band. Chucky Band. Iya, gue di vokalis, kakak gue di gitaris. Chucky, kayak boneka Chucky. Iya, boneka Chucky. Itu aja udah horor. Iya. Nah, itu udah horor. Oke. Itu nama band gue sama kakak gue dulu. Oke. Ada Kiki, ada Boto, itu tim grup gue dulu. Grup lah. Sering ikut festival dan lain-lain. Sebenarnya ini nyambung ya. Oke. Karena lo sendiri juga rapper ya. Iya, gue backgroundnya rap ya benar. Oke. Nah, jadi waktu SMA itu posisi, jadi setiap malam itu gue nongkrong nih sama teman-teman sama kakak kandung gue. Latihan di studio, nyanyi dan lain-lain. Zaman gue itu jadi sedikit nostalgia, gue nyanyinya lagu-lagu Bondan Prakoso. Oke, ya. Hip rock ya? Ya, hip rock. Lagu itu. Nah, ini yang membuat ketidaknyamanan mulai muncul. Karena studio band itu kan identik dengan gelap ya. tertutup, hitam. Iya. Biasanya juga lokasinya itu ruko di dalam kalau di kampung ya. Benar. Supaya nggak terganggu. Di situ gue banyak banget ketemu dengan makhluk-makhluk astral. Ketika lagi nyanyi gitu ya, itu ada posisi di sana, posisi di situ, dan itu membuat gue nggak konsen gitu loh. Mereka ngapain?
berdiri posisinya sama halnya seperti kita sekarang lagi berdua. Iya. Di sebelah sini ada tim-timnya kita. Iya. Tapi ternyata nggak cuma mereka, ada yang lain juga. Ada gitu. lain juga. Dan ini membuat sebenarnya kalau tidak terkontrol dan tidak biasa, jadinya nggak konsen. Itu apa ya? Ke distract ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loh. Kok 7 Kok gitu? lebih gitu. Iya. Jadi nggak konsen ya. Kan? Jadi gue sebagai orang yang sebut indigo, para psikolog apapun itu, gue merasa itu kayaknya bukan temen gue tuh, gitu loh. Jadi kakak gue masih ada di Palembang dan dia sering marah, tapi dia support gue banget. Namanya Irwan, kakak kandung gue. Dia di basis sering marah. Intinya lu yang fokus dong, konsen deh katanya gitu. Iya. Lu ngeliat apa? Gue ngeliat di pojok sana satu, di sana satu gitu. Nah, hal ini akhirnya karena gue udah dewasa ya, udah gede SMA, akhirnya gue berpikir gini, gimana caranya agar gue bisa mengontrol hal tersebut, membiasakan diri, ya. Gue mulai merasa terganggu gitu loh. Lama-lama teman-teman gue ngerasa aneh. Ini Guma ini freak apa gimana sih? Gitu. Iya, gitu. paham. Iya. Oke. Atau mungkin juga ada yang berpikir dia halu kali ya. Gitu. Iya. Tapi ketika ketemu teman yang satu frekuensi, pasti dia excited. Oh iya Mai, di mana Mai? Ini Mai, itu Mai. Bener gak sih Mai? Nah, gitu ya. Nah, dari situlah akhirnya gue mencoba untuk, karena terganggu gitu, mencoba untuk bisa mengontrol diri, membiasakan diri, sampai akhirnya gue masuk di tahap kuliah. Kuliah, lulus SMA, kuliah. Ngeband udah tinggal dong masa-masa itu, karena udah fokus di zaman kuliah. Di tempat kuliah gue akhirnya semakin banyak pertemanan kan. Jadi teman-teman goib gue tuh semakin lama ya tinggal. Gue bertemu dengan teman-teman baru. Singkat cerita, walaupun masih banyak, masih ada beberapa kejadian. Singkat cerita yang benar-benar membuat gue untuk bisa lepas dan melupakan apa yang ada di dalam diri gue. Gue masuk di salah satu maskapai penerbangan. Ini udah mulai kerja saat itu, lulus kuliah. Gue lulus di sana langsung diterima. Maskapai ini milik negara dan gue masuk ke situ sebagai flight attendant. Posisi gue itu harus, kebetulan gue dipercaya oleh maskapai tersebut sebagai flight attendant spesialis international flight. Wow. Jadi saat itu gue terbangnya Jepang, China, Amerika, tahun berapa Australia. Terakhir 2016. Iya, 2016 sudah nggak lagi. Nah dari sini ternyata gue menemukan makhluk-makhluk astral yang di luar bayangan gue gitu. Contoh, gue nginep di salah satu hotel bintang 4 di Melbourne, di Australia. Saat itu gue nginep di situ, gue melihat jelas kasat mata di depan gue itu none-none Belanda gitu loh, kayak maksudnya bule, tapi kayak none Belanda. Dia keliling di koridor itu pakai topi dengan gaya bule gitu ya. Gue nggak begitu paham gayanya, jalan dan gue ngeliatin doang. Itu angker. Di Jepang saat itu lagi ramenya, saat gue lagi di Jepang itu lagi ramenya cerita tentang gadis perempuan yang bunuh diri kalau sudah lelah atau apalah, capek segala macam, bunuh diri di sebuah gunung. Iya. Gue tahu itu gunung ya. Iya. Gunung tempat bunuh diri apa? Betul. Kita sebut bahas ya tentang itu. Nah itu. Oke. Saat itu lagi rame dan ternyata gue ngelihat ada sosok perempuan yang baru meninggal tadi pagi di Jepang. Gue lagi keliling tuh ya. Iya. Nah, ya ini gini loh. Sorry tuh ini kan gue tugas ya. Keliling ke Jepang kemana, artinya tugas gue ini pekerjaan dan jalan-jalan gratis gitu. Benar. Dan di sini gue menemukan makhluk-makhluk astral yang beda dengan makhluk-makhluk yang ada di kita. Di Indonesia beda jauh. Ini nih yang sebenarnya gue jadi pertanyaan juga. Berarti beda daerah, bentuk dari makhluk halusnya itu juga beda ya? Betul, beda. Dan itu terbukti abang udah lihat sendiri. Sampai gue penasaran, gue pengen lihat ada nggak sih pocong di sana? Iya di sana. Ya, karena gue sebagai orang sebut indigo, di kita di Indonesia itu identik banget makhluk astral itu pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, emang gak ada yang lain gitu. Iya. Ya enggak, walaupun itu kalau pendapat gue sendiri itu hanya sebuah sebutan. Hanya sebuah nama ya. Iya. Gue kalau makan kan di tempat-tempat muslim ya. Iya. Gue yakin kalau meninggal dunia kan dikafanin juga. Dikafanin juga, dikuburin juga. Iya, dilontongin juga kan. Dan ternyata gue nggak nemu juga gitu. Malah yang gue temu memang kebanyakan mostly hantu-hantu bule, setan-setan bule.
Itu jelas di mata gue. Bang, gue pernah lihat sekali bang, hantu bule. Tapi apa-apa lah gue cerita di sini ya. Ini jadi versi gue nih. Tapi ini jujur, ini kisah nyata. Jadi waktu itu gue karantina basket di Pulau Sabang, tahu nggak Pulau Weh? Oh iya. Pulau Weh. Gue belum pernah tapi pernah Ya, dengar. tahu ya. Tahu. Pulau Weh itu peninggalan Belandanya banyak banget, meriam segala macam banyak banget. Jadi ada salah satu wisma. Wisma itu dulu rumah Belanda, terus keluarga di rumah. Sekarang tuh di wisma ini dikelola oleh di sana. Nah, wisma itu tempat di Penggal, keluarga Belanda di Penggal gitu. Jadi kita nginep di situ. Tiba-tiba nih ada masih ada apa namanya tangganya muter gitu. Gue lagi ngambil minum di bawah bertiga sama teman gue. Ini nggak mungkin bohong karena 3 orang, tiga-tiganya lihat noni Belanda itu turun bang. Turun, bener-bener turun. Dan di wisma itu dulu masih ada peninggalan kayak foto keluarga mereka dan itu mirip banget sama yang difoto. Dan lo ngeliat ya? Gue ngeliat, makanya pas tadi lu cerita bilang noni Belanda, gue merinding gitu. Jadi inget gue pas masa gue SMA tuh. Nah berarti kan sebenarnya bener kata lo tadi, jin ini bisa menyerupai apa aja. Tapi sorry, dari kejadian yang lo ngeliat noni Belanda ini berjalan dan lain-lain pada saat lo masih SMA ya? Iya. Itu lo ngerasain ini nggak? Ada dampak nggak? Apa abis itu lo sakit, lo apa segala atau biasa aja? Kalau gue nggak, mungkin temen gue kali ya. Temen gue tuh sampai ininya hitam. Mungkin karena nggak bisa tidur kali. Ininya sampai hitam nih bawahnya ini. Dan waktu itu kalau gue ya udah, gue mikirnya karena gue memang bukan gue nggak takut, maksudnya gue nggak takut itu karena di studio ini juga karena gue sendiri gitu, gue nggak begitu ini, jadi nggak begitu mikirin gitu. Oke, kalau dari cerita tadi ya, iya, cerita gue tadi, akhirnya pengalaman gue di beberapa tempat gue kerja sebagai flight attendant, ini akhirnya membuat gue untuk, gue harus lepasin semua, gue harus lupain semua. Kalau gue melihat gue diem, gue nggak perlu ngomong apalagi memberikan reaksi karena membuat teman-teman gue pada takut. Terutama pada saat gini, kehidupan gue itu kan full bertahun-tahun di pesawat. Bener. Di dalam pesawat. Gue melayani penumpang, gue kasih penumpang makan minum segala macam. Nah ini sebenarnya salah satu cerita kisah gue sendiri yang banyak di sana teman-teman di luar sana nggak tahu bahwa orang sebut gue indigo paranormal, padahal gue sendiri gue pernah jadi pelayan gitu loh. Iya. Pelayan di maskapai. Di maskapai. Gue kasih makan minum penumpang dan gue melihat banyak makhluk astral yang ikut di atas pesawat. Di atas pesawat. Betul. Bentar. Itu dia ngikut dari bandara terus pindah ke kota lain. Apa memang dia penghuni di pesawat itu? Dua hal yang sudah gue temuin. Pertama, dia nempelin si penumpang tersebut, ketempelan bahasanya ya. Gua rasa gini, ada salah satu penumpang ya, bapak-bapak, gue masih inget ya, menggunakan jas, lagi baca koran. Gue jalan bawa troli makanan. Ya, selamat malam pak ya. Dengan itu bapak gue jadi mau ketawa kalau inget masa itu ya, masa masih unyu-unyu gitu ya. Ya pak gitu, bapak mau makan apa gitu. Tapi dengan senyum keramat tamahan hospitality Indonesia yang gue kasih lihat ke penumpang gue saat itu, sebenarnya gue menahan karena di mata gue jelas yang gue lihat ini bapak ini duduknya berdua, di badan dia itu ada kayak harimau gitu loh, dan baunya bau bangkai. Dan gue harus tetap, bapak mau minum apa pak? Ada jus apel, ada jus jeruk, ini kopi teh. Dia bilang oh teh, oke pakai es nggak pak? Gini segala macam. Tapi gue masih yang harus berusaha untuk konsentrasi ya dan menahan nafas karena bau bangkai dan ada sosok jin di situ, harimau. Gue ke belakang, lalu gue cerita ke temen gue saat itu lagi terbang. Temen gue masih ada semua dan dia masih terbang juga di maskapai tersebut, dan dia kaget dan menurut gue ini mengganggu teman-teman gue, ya nggak sih? Iya. Ini contoh bahwa saat itu ya gue harus melupakan ya, mencoba untuk tidak konsen terhadap makhluk astral. Iya. Sudah gitu loh, gue mau normal, benar. Gue mau kayak manusia biasa. Gue mau jalani aktivitas kayak biasa. Jangan nanti pulang terbang gue datang ke kamar, tarik koper, gue masuk ngelihat, ngapain lo di sini? Pergi gitu. Nah, itu dilihat kan. Males sama tetangga dan lain gitu. Bang, maaf bang ya. Kadang kita di dalam kamar kan butuh privacy ya. Apalah yang lo lakuin di kamar. Betul. Tapi kalau yang ngelihatnya makhluk halus, betul, nggak enak bro. Betul. Sekarang gini, gue tanya orang-orang di luar sana atau termasuk lo sendiri, pernah nggak sih lagi di kamar, naked? Iya, iyalah bang. Dan naked dan lo berpikir bahwa
Nggak ada yang liatin Ada gua. setan nggak ya Oh ngeliatin gua? iya. Mungkin pernah ya. Iya mungkin pernah Ya, benar. di luar sana mungkin termasuk lo juga kayak gitu di kamar mandi, di kamar Iya. segala macam. Sebenarnya lo dan kalian nggak ngelihat tapi sebenarnya ada gitu. Ya males Brody. Ini Jadi buat kalian nih. ketika lo lagi kita lagi naked gitu, halo mana lo Mana, gitu. Yang bagi yang nggak ngelihat ya, padahal ada gitu. Dia lebih seneng dia lebih seneng dekat seseorang yang posisi naked atau yang berpakaian? Kalau makhluk astral itu di tempat itu adalah perempuan dan lo naked, dia suka. Lo bisa diperkosa sama dia. Emang nggak ada ya bang? Oh ada, bisa. Perempuan diperkosa bangsa jin? Lo mau uji coba boleh. Mungkin nanti setelah ini lo boleh tidur. Setiap lo tidur di kamar itu lo coba untuk naked ya. Bang kan buat perempuan bang. Masa gua diperkosa Oh sama iya, jin? ada. Oh bisa. Bisa. Berarti jin perempuan? Jin perempuan, makhluk astral perempuan. Lo coba mungkin nanti tiba-tiba terbukti lo bangun tiba-tiba dia udah di atas lo. Oke. Oh Ya. enggak lah bang. Iya. Enggak lah. Oke lagi gua. Enggak bang. Gua jangan deh. Oh, astagfirullahaladzim. Kan gak lucu bang. Bisa jadi anak gak sih bang? Ya kan keterusan pertanyaannya. Tapi penasaran gua. Enggak bisa. Enggak bisa ya? Nggak bisa, jelas nggak bisa. Bangsa jin bangsa manusia. Jelas beda. Oke. Berarti yang digembar-gembor di tahun ya kita tahun berapa ya gue lupa lagi itu sempat masuk TV juga katanya anak genderuwo. Menurut lo gimana? Nggak ada. Nggak ada itu. Ada mitos, ada fakta. Itu mitos dan itu kalau dibilang dia anak genderuwo enggak. Kita ini diciptakan Allah ya nggak? Benar nggak Iya, sih? iya. Berbeda Manusia, soalnya. Tumbuhan, hewan, ya kan? Bahan dasarnya beda bang. Betul. Iya. Nggak bisa. Gitu. Ada api, ada cahaya, Betul. ada tanah gitu. Betul. Manusia yang jelas-jelas manusia, lo sama gua, Iya. ya sorry to say nih ya, maaf, ya nggak bisa gitu loh. Oh iya. Ya, sorry. Iya. gitu kan ya. Apalagi Ulangi, sama setan, Apalagi gitu kan, setan. walaupun berbeda Iya. jenis. Gitu. Tapi kita nggak maksud nih bang ya. Iya, nggak maksud. nggak maksud ya. Ini hanya contoh. Ini memperjelas ke Takut beberapa penonton bahwa di sana dia mikir anak genderuwo, setan sama manusia bisa hamil segala macam. Iya. Nggak bisa, Iya. gitu loh. Bisa nggak sih makhluk halus itu tertangkap kamera? Bisa, Oke. Bisa. bisa. Dan kenapa ada yang tertangkap kamera, ada yang enggak? Apakah dia bisa ngatur hal itu dari bangsa? Bukan dia ngatur ya, itu dia lagi sial. Ya. Ah, justru itu sih. Betul, kesialan untuk makhluk astral tersebut. Oke. Jadi ketika lo teman-teman di luar sana atau sebuah kamera menangkap kehadiran dia, keberadaan dia, itu sebuah kesialan untuk dia. Untuk dia. Dia yang sial, bukan kita. Ya, karena dia itu diciptakan ya oleh Yang Maha Kuasa. Ya mohon maaf semuanya, bisa dikoreksi kalau ada pernyataan gue yang salah. Karena gue juga bukan alim ulama ya. Tapi sepengetahuan yang gue tahu adalah dia itu diciptakan ya, makhluk jin ini diciptakan untuk tidak bisa dilihat oleh manusia dan hanya bisa dilihat oleh beberapa manusia-manusia. Yang katanya jelas di Al-Qur'an pun tertulis ada manusia indigo yang bisa melihat, artinya manusia tersebut di badannya ada jin. Seperti gitu. Gua. Katanya di matanya ya? Bener gak sih? Ada yang bilang di mata, ada yang bilang di bahu. Seperti gua. Makanya gua sendiri, gue sebagai manusia biasa, gue berusaha untuk mengintrospeksi diri. Ya Allah, kalau emang ini benar, tolong dong ditarik gitu loh. Malah lu pengennya gue nggak perlu berteman sama dia gitu loh. Teman gue banyak gitu kan yang manusia. Nah, itu salah satu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua adalah dia dengan sengaja untuk menampakkan kehadirannya, keberadaan dia, untuk memberi pertanda. Memberi pesan. Ngasih tahu ke orang, gue ada di sini loh. Iya. Makanya kebanyakan kejadian itu di tempat-tempat tertentu kayak rumah kosong atau rumah orang gitu. Betul. Ya. Enggak, maksudnya kayak gini. Kalau kita bilang penampakan makhluk astral gitu ya, kan banyak tuh orang kayak di jalan-jalan atau di tempat mana gitu video-video, tapi jarang ada yang kelihatan. Kebanyakan selalu di dalam ruangan. Betul. Rumah kosong, di dalam kamar gitu. Berarti itu dia pengen kasih tahu kalau dia eksis gitu. Kalau dia eksis gitu. Dan kebanyakan manusia zaman sekarang itu kan dia sudah tahu. Dia sudah sadar, dia sadar. Kayak di sini semua sadar bahwa kayaknya di sini ada makhluk astral deh. Tapi gue nggak ngeliat, contoh ya. Tapi gue nggak ngeliat, tapi kayaknya energinya gue ngerasain nih gitu. Lo dan tim lo, teman-teman lo semua segala macam dan teman-teman gue juga. Tapi gue nggak ngeliat, tapi gue kayaknya ada rasa beda gitu. Nah, karena sudah tahu, sudah merasa makhluk astral tersebut, ya udah. Intinya gini ya kasarnya, ya udah lo berarti udah sadar kalau gue ini ada keberadaan gue dan lo akuin. Ya udah, gue nggak perlu nampakin diri. Tapi ketika ada manusia yang datang di sini, katakanlah teman gue atau teman lo datang tiba-tiba satu masuk sekarang tek, dan dia berpikir, gue nggak percaya, nggak ada yang begitu-gitu. Gue juga yakin begini-begini. Nampak lah dia.
Pasti tuh Bang ya. Pasti, ini pasti. Kalau Allah mengizinkan nampak lah dia. Nampak pasti. Iya, dia muncul lah di situ untuk kasih lihat. Oke, nih katanya gitu. Iya. Itu alasan yang kedua. Tapi alasan yang pertama, kalau dia tidak mau menampakkan diri tapi terlihat dia sial. Berarti dua hal itu. Iya. Dua hal itu. Baik. Terus gue jadi kepikiran kayak orang kita nih Indonesia sering komen gini. Ah, lu semua masih percaya goib gini. Lihat tuh luar negeri udah mikirin ke bulan, walaupun dia yang komen nggak mikirin tuh cara ke bulan tuh ya, udah mikirin ke bulan tuh orang bule di luar sana. Tapi gue menemukan banyak video-video penampakan justru di luar negeri, dan baru-baru ini ada ya yang kasus di rumah sakit. Ya, itu di mana? Brazil. Kurang bule apa tuh? Nih, gue pengen kasih lihat ke lu Bang videonya. Menurut lu ini benar real atau cuma rekayasa, dan juga kalau memang ini real, ini wujudnya seperti apa? Karena gini, ini video di rumah sakit. Yeah. Jadi ceritanya dia lagi di rumah sakit, tiba-tiba dia nerima tamu. Resepsionis rumah sakit. Dia ngobrol sama tamunya, mau kemana katanya gitu. Oh, saya mau berobat, mau ke kamar sini gitu. Saya pasien di sini juga katanya. Oh ya, silakan masuk, dipersilakan. Mau diantar kata pasiennya nggak usah, saya tahu arahnya. Udah tuh selesai. Anjing gue merinding nih. Besoknya dicek sama security, itu resepsionis ngomong sendiri di CCTV. Dan ternyata dia ngomong sama pasien yang udah mati sehari sebelumnya. Ya, dan videonya ada. Nih Bang, silakan Bang. Tuh. Mengaku sedang tangani pasien, staf rumah sakit ini syok lihat CCTV. Bagaimana tidak, dalam CCTV terlihat staf rumah sakit ini sedang bicara sendiri. Di depannya tidak ada pasien seperti yang ia ceritakan. Bahkan saat ia menyebut nama pasien ke dokter yang berjaga, perawat ini makin dibuat lemas. Pasien tersebut ternyata sudah meninggal sehari yang lalu. Sontak perawat ini langsung syok dengan kejadian yang ia alami tersebut. Gimana menurut lu Bang? Itu real atau fake? Kalau dari gue itu real. Ini real. Ini real. Pertama gini ya. Kalau ditanya, emang lu ngelihat ada sosok yang ada di sana komunikasi dengan si laki-laki itu ya, petugas rumah sakit tersebut. Secara jelas visual, secara jelas visual gue nggak begitu melihat. Hanya sepintas pada saat masuk itu perempuan. Itu perempuan, iya. Fix ya perempuan. Fix itu perempuan. Pada saat masuk, setelah itu dia blur lagi menghilang. Karena penglihatan gue sendiri ini dari kamera. Kecuali langsung baru bisa. Nah terus ini real. Terus gini, dari pihak rumah sakit kan petugas ini menyatakan bahwa ternyata ini sudah meninggal satu hari sebelumnya. Iya. Oke. Gini, ada kepercayaan yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa ketika manusia meninggal dunia dan itu belum 40 hari, dia masih berkeliaran. Gitu. Ada hal-hal yang harus diselesaikan. Oh gitu. Betul. 40 hari ya? Iya. Sebelum 40 hari. Artinya dia masih berkeliaran di situ. Gitu. Gini, posisi si makhluk tersebut ya, katakanlah perempuan tersebut, dia meninggal di rumah sakit tersebut. Lalu dia masih ada di sana. Jadi gue melihat gini. Ini mau kasih tahu sebenarnya. Perempuan ini mau ngasih tahu, dia mau nitip pesan. Tapi apa ya? Tapi berat, sulit buat dia. Karena dia sendiri masih belum sadar dia itu mati atau enggak. Karena kan 1 hari sebelumnya. Oh bisa gitu Bang? Iya, bisa begitu. Wallahu alam. Yang gue tahu adalah beberapa makhluk aslan yang gue temuin di luar sana. Ada orang yang baru meninggal dan dia semasa hidupnya dia baik, ya. Jadi dia kayak nggak sadar gitu, masih belum sadar. Apalagi dia masih muda gitu ya. Kalau dia sudah meninggal dunia, apalagi itu baru 1 hari. Jadi ada permasalahan yang harus diselesaikan di situ sebenarnya. Dia di rumah sakit itu. Betul. Cuman kan dia ada batasan, dimensi berbeda. Jadi dia nggak bisa lama-lama tuh. Ketika jodohnya, ini sebenarnya gini, kita bicara jodoh, ini jodohnya dia bisa dilihat oleh petugas rumah sakit tersebut. Ketemu jodohnya yang bisa membantu dia saat itu. Entah apa itu cerita lengkapnya ya, atau si laki-laki tersebut, petugas rumah sakit tersebut menangkap nggak kalau dia itu sebenarnya nitipin pesan
gitu. Harusnya dia cari tahu benar. Iya, dia mau ngapain, dia ada apa, telusuri itu lebih dalam. Katakanlah ketika kita penelusuran, contoh nih kita penelusuran nih, misalkan di rumah sakit ini ya, ya kita tanya, kamu kan gini, kamu itu sudah meninggal dunia, kamu meninggal dunia 1 hari yang lalu, belum 40 hari gitu. Kamu harus terima itu. Insya Allah nanti keluarga saya sampaikan pesan untuk dibacakan Al-Fatihah, dikirimkan doa. Insya Allah ya, semua juga saya juga kenal sama keluargamu segala macam, udah ngobrol. Ternyata mereka menyampaikan semasa hidup kamu baik, hutang piutang segala macam sudah selesai, nggak ada permasalahan sangkut paut. Apalagi yang ingin kamu? Oh ternyata ada. Dia kasih tahu misalkan gini. Ini contoh misalkan kalau kita menelusuran ke sana. Contoh. Nah. Jadi dari video ini aku rasa sih petugas rumah sakit tersebut harus lebih jeli sekarang untuk telusuri lebih jauh sebenarnya dia nitip pesan apa. Iya, cari tahu itu ya. Oh iya, cari tahu. Kenapa gitu? Karena pernah ada satu bahasan juga ya, kita bahas kasus pembunuhan yang kita sempat ini tim gue yang kasus pembunuhan yang ternyata terungkap gara-gara si arwahnya yang ngasih tahu. Siapa namanya? Elva. Emang itu bisa bang, kayak gitu. Jadi misalnya kasus pembunuhan nih, ternyata tuh nggak misalnya dia meninggal jatuh gitu ya dari tangga, terus pihak kepolisian nggak ngusut, maksudnya nggak nyari tahu nih penyebabnya apa, cuman jatuh dari tangga. Nah ternyata ketika sudah dikubur, dia masuk ke dalam salah satu anggota keluarga dan pas kesurupan itu dia ngasih tahu yang saya ini sebenarnya dibunuh sama suami saya katanya. Nah itu bisa kayak gitu. Bisa. Ini ada beberapa keyakinan di negara kita dan salah satu keyakinan ini ada yang menyatakan kalau belum 40 hari bisa gitu. Contoh gini, gue sendiri deh, gue 2000 kalau nggak salah 2009, 2009, iya 2009, 2000, gue jadi lupa 2020, 2019, 2019 gue punya teman di salah satu media nasional ya. Dibilang teman nggak begitu deket, tapi baru beberapa kali ketemu, tapi sudah kenal ya. Lalu beberapa minggu kemudian nggak komunikasi, dia ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan. Yang katanya dibunuh, yang katanya bunuh diri, dirampok, dibegal gitu. Yang saya kenal ini. Dia datang ke saya. Itu berita rame. Pihak kepolisian segala macam, penyidikan segala macam, bla bla bla, keluarga menangis nggak terima. Ini jelas pembunuhan segala macam, tapi dibilang dia kecelakaan atau apa ya kalau nggak salah, karena posisi mayatnya di pinggir jalan, dia tergeletak segala macam bla bla bla. Lalu singkat cerita ada 2 hal yang membuat ini cocok dan ini dibilang jodoh. Pertama, dia datang malam hari ke gua. Gua lagi tidur, gua kebangun, gua ngeliat dia masih pakai seragam media tersebut ya, lengan pendek. Gue lihat dan gue tahu ini bukan dia. Sekarang pun kebayang di gue jelas. Sekarang kebayang jelas di gue ya, Al-Fatihah ya buat dia. Rambutnya tuh panjang segini. Perempuan bang? Laki-laki. Iya, wajahnya sendu. Saat itu dia sudah mau menikah padahal. Ya, gue kenal dia belum lama, tapi dia datang ke gue ya. Terus dia berdiri dan gue ngeliat dia dan dia bukan manusia lagi gitu loh. Artinya gue langsung menangkap bahwa ya Allah gitu, dia berarti ini posisi dia sudah meninggal dunia. Besoknya rame di pemberitaan, ditemukan mayat ya dari yang saya kenal ini di pinggir jalan ya. Orang media, saya kaget dan semalam gitu segala macam. Jodoh berlanjut ya, gayung bersambut. Saya dihubungi sama pihak keluarga, entah gimana ceritanya, mungkin mereka nggak sengaja kenal gue di sosial media segala macam, minta pertolongan bahwa kasih lihat dong Bang Gumai, bahwa kasih tahu bahwa dari sisi penglihatan mata batin lo ini tuh bener bahwa ini pembunuhan gitu loh, bukan begal, bukan perampokan, bukan kecelakaan. Karena posisinya tidak di jalan tapi di pinggir, masuk sedikit ke dalam gitu. Gue jadi kebayang-bayang terus wajah beliau ya, Al-Fatihah. Dia berdiri, oke. Jadi gue ngobrol sama ibunya segala macem dan gue bilang bahwa ini jelas pembunuhan. Gue bilang gitu. Dari penglihatan gue, ya. Dan gue didatangin sama dia semalam. Keluarga semakin sedih dong, nangis segala macam karena gue nggak ada. Terserah orang mau bilang halu, ngayal segala macam. Tapi dia datang sebelum kejadian pagi itu rame ke gue. Gini. Ada makhluk astral yang dia peka walaupun dia baru meninggal,
Dia tahu dia harus kemana, dia tahu dia harus ke siapa untuk ngasih tahu. Iya. Pesan itu. Dan gue mencoba menjelaskan ya, saat itu juga pihak kepolisian juga menjelaskan juga ya, dari sisi penyidikan, dari sisi penglihatan mata batin, dari forensik dan lain-lain. Alhasil sulit untuk dalam kasus hukum penglihatan mata batin itu nggak berlaku gitu ya. Jadi hanya keluarga dan beberapa orang-orang terkait yang ada di situ yang bisa mengiyakan dan mempercayakan itu gitu loh, mempercayai ini gitu. Tapi secara kalau dijelaskan misalkan di bawah persidangan, ya jelas tok palu gitu, ini nggak bisa diakui gitu. Ya sebagai saksi bukti dan segala macam nggak bisa. Betul. Benar. Tapi akhirnya kasus tersebut saat itu terakhir masih diputuskan bahwa ini kecelakaan akhirnya. Iya. Tapi dia ngasih tahu nggak sih bang pelakunya siapa? Dia ngasih tahu ke gue. Tapi lu ngasih tahu ke keluarganya enggak? Ngasih tahu juga. Gua kasih gambaran. Oh gambaran. Berarti nggak langsung. Secara visual. Oh berarti nggak frontal langsung rumahnya di sana namanya ini enggak? Oh enggak. Itu gue nggak dapet. Oh iya. Gue nggak dapet namanya siapa, rumahnya di mana. Iya. Tapi yang gue inget ya kalau nggak salah laki-laki 2 orang. 2 orang. Nah, terus itu sempat gua gambar segala macem gitu, walaupun itu pada akhirnya ternyata nggak dipakai juga gitu karena dihukum kan. Iya gitu, itu dia dibunuh kenapa? Itu kalau nggak salah seingat-ingat gue ini 2019 itu karena iri. Ada 2 permasalahan si laki-laki ini. Pertama iri dengan dia di pekerjaan. Oke. Ya. Kedua masalah perempuan. Dan kebetulan saat itu dia sebenarnya sudah harus menikah gitu. Dan yang dipermasalahkan perempuan yang mau dia nikahi. Betul, salah satunya. Oke. Iri ya. Al-Fatihah. Ini semoga nih keluarga yang nonton, kita nggak bermaksud mengungkit atau apa ya, ini cuma bercerita aja. Hanya bercerita. Ya. Gila. Wah. Gila. Karena ini kayak gini-gini nih, makanya gue tanya ke lu, bisa nggak sih makhluk kayak gini nyampein dia di mana? Karena pernah terjadi pas setelah tsunami Aceh bang. Kan gue dari Aceh. Kakek-kakek nyamperin salah satu keluarga gue lah, buat ngasih dia ke rumah, ngetok, dia ngasih tahu itu di belakang lemari di rumah yang hancur ada mayat, katanya tolong dipindahin, saya nggak kuat, yang udah tua kata dia. Besokannya siang kita kesana, ternyata mayatnya dia sendiri. Dia sendiri. Kalau itu dia nyampein langsung, tolong dong, ada mayat dia sendiri. Iya, ada mayat tuh di belakang lemari katanya. Nah itu kan ada abangnya nyokap yang paling tua. Oh iya ya udah besok kita ini tetangga kan. Ya udah besok kita ke sana. Bener, besok pas di ini lemarinya meninggal kayak gini. Udah membusuk sih, dan itu dia. Dia sendiri. Itu pernah kejadian kayak gitu di Banda Aceh waktu itu. Gila. Ini sebenarnya kejadian-kejadian sini sebenarnya banyak. Cuman banyak juga manusia di luar sana nggak mau mengakui. Contoh, ada sebuah keluarganya meninggal dunia. Besoknya salah satu keluarganya melihat dia. Jangan bilang nanti dibilang keluarga kita gentayangan. Gak enak sama malu sama tetangga. Sudah. Itu salah satu contoh. Sebenarnya itu terjadi. Gitu. Banyak terjadi di luar. Karena kan itu anggapannya bahwasanya arwahnya tidak tenang. Betul, anggapannya seperti itu. Kalau arwah tidak tenang berarti semasa hidup ada hal negatif, makanya malu gitu. Betul. Iya, sering tuh. Bener, setuju Bang, sering banget. Betul. Berarti intinya untuk sekarang nih Abang udah melepas penglihatan Abang terhadap makhluk astral karena terganggu atau gimana? Itu saat masih jadi flight attendant. Oh, jadi di saat itu. Iya. Oke. Setelah gue lepas jadi pramugara di maskapai tersebut, akhirnya gue balik lagi, kembali lagi. Baliknya dengan alami tiba-tiba atau? Jadi gini, kalau kisah perjalanan gue sendiri kan gini, hidup gue sudah mantap, gue sudah mempunyai karir yang tetap. Baik. Ini maskapai punya negara, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Iya benar. Ternyata Allah berkehendak gue Mai terjun ke dunia entertain. Lo di maskapai cukup di sini Mai. Gitu. Oke, ya Allah terima kasih, rezekinya gue terima, gue jalanin di entertain. Nah setelah lepas dari situ gue berpikir dong, gue harus gimana nih? Hidup terus berjalan. Setuju. Kita laki-laki nggak kerja nggak makan. Betul nggak? Umur gue juga berjalan. Gitu. Harus ada kerjaan gitu. Harus kerja. Harus gerak. Harus ini harus itu ya. Gitu. Tapi kalau misal yakinlah bahwa ini Tuhan kasih waktu, momen. Udah lo diem dulu, istirahat. Nanti ada kok yang terbaik buat lo gitu. Ternyata di saat gue beristirahat dan gue meminta kepada yang di atas dan gue meyakini bahwa itu akan datang, ternyata
gue ngerasa kayak udah lo balik lagi kayak dulu. Nggak bisa dijelaskan karena ini di luar nalar. Tiba-tiba gue mencoba untuk meramal. Saat itu pertama kali gue meramal pejabat, bapak, gue boleh sebut deh, ya nggak usah sebut deh, salah satu bapak menteri, inisial S, yang gue bilang akan ya sebenarnya udah gue sebut sih, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Beliau ini sosok yang bagus ya. Beliau dari Sulawesi, beliau sempat menjadi seorang gubernur. Lalu gue ramal beliau ini jadi menteri nih, gue bilang gitu. Karena saat itu pertanyaan ada reshuffle dari kabinet kita, Kabinet Indonesia Bersatu, Bapak Presiden Joko Widodo. Itu penasaran orang, nih menteri ini siapa ya? Menteri ini siapa ya? Siapa ya yang akan maju ke menteri ini ya gitu. Dan saat itu gue melihat sosok Bapak Syahrul Yassin Limpo akan maju menjadi Menteri Pertanian. Dan itu terjadi. Gue coba di sosial media saat itu. Itu kalau nggak salah 2009 ya kalau nggak salah ya. Jadi yang gue keluarkan saat itu Bapak Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian, Bapak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Ibu Susi Pujiastuti Menteri Kelautan. Itu yang beberapa yang awal mula ya saat itu. Yang akhirnya sudah mungkin di sini nih gue terusin nih gitu. Gue apa ya? Tapi gue kasih tahu, dan kalau gue boleh cerita, gue nggak pernah, gue bukan umat Muslim yang taat 5 waktu, bukan. Gue banyak bolongnya. Tapi ketika gue ingat untuk sholat, gue sholat dan gue duduk, gue bilang sama Allah, jelas, gue bilang, ya Allah, lo mau kasih apa ke gue terima gitu. Lo mau jadiin gue pramugara lagi kah? Boleh, gue terima. Atau lo mau tetap jadiin gue seperti ini yang dikenal orang, kata orang gue paranormal, orang bilang dukun, gue banyak dihujat segala macam. Tapi nggak apa-apa, karena gue nggak perlu menjelaskan hal tersebut terhadap manusia. Cukup Allah yang tahu gitu. Biarlah mereka bilang gue musyrik, syirik segala macam, yang tahu cuma Allah kok. Gue nggak perlu menjelaskan kepada manusia. Tapi kalau memang ini yang harus gue jalanin, besarkan ya Allah, gue bilang gitu. Tunjukkan ke mereka gue besar gitu. Dan gue merasakan semakin hari kok sorry ya, alhamdulillah gitu. Ya. Bukan takabur, kok nama gue muncul di banyak akun gitu. Akun Lambe ini, akun itu, akun ini, akun itu. Setelah sholat, setelah gue minta sama yang di atas. Dan gue langsung bilang begini di bangun tidur, oke Allah, ini tugas dari lo dan akan gue jalanin. Gitu. Gitu. Bener. Tapi gue tetap ingat ya Allah, kalau ini ada kesalahan dari gue, tolong diingetin. Gitu. Tegur gitu ya, tolong dirubah lagi gitu. Dan itulah yang akhirnya gue jalanin sampai sekarang. Dan ternyata makin kesini ya, semakin gue mau berhenti, itu semakin kuat. Lu berniat berhenti? Pernah. Semakin gue berniat untuk berhenti, itu semakin kuat. Gitu. Gue pernah berapa kali niat untuk stop, berhenti gitu, udah nggak mau lagi gitu. Dibilang mental, nggak kuat mental segala macam, enggak sih. Gue terserah netizen mau bilang apa. Hat gue mah syirik, musyrik, gue usah percaya. Terus ada juga selebritis yang inisialnya R, dia bilang dia bilang inisial R ini pernah bilangin gue ya, itu dia bilang katanya gue itu gak akan diterima sama Allah sholat gue selama 40 hari. Emang dia udah. Saat itu gue rasanya mau gini loh, marah ada, kesal ada. Gue nonton di sosial media sama dia ngomong begitu. Tapi gue cuman gini, kasihan dia gitu loh. Berarti lo ngerasa diri lo Tuhan gitu. Iya, gue juga mikir gitu. Lo kapan ke ini Isra Mi'rajnya gitu, ngobrol langsung kan nggak mungkin. Lo taunya dari mana gitu. Ya tapi sudah, tapi gue nggak ada masalah sama semua. Tapi itu konyol bang. Itu konyol. Maksudnya langsung ngejudge. Sholat lo nggak diterima. Betul. Gak bisa. Langsung ngejudge gitu. Iya, oke. Dengan PD-nya gitu loh. Seolah-olah lo alim ulama yang besar gitu loh. Alim ulama juga belum tentu gitu. Sampai sorry, kadang gue ngerasa dari gue itu ada ramalan, ada sumpahan. Ketika gue ngerasa dizolimin, ternyata sosok ini dapat masalah gitu loh. Baik. Sorry ya, gue bukan jahat. Karena gini, gue manusia biasa. Gue ada baiknya, ada jahatnya. Lo baik sama gue bisa baik. Tapi ada orang yang jahat sama gue, sorry, gue juga bisa jahat. Gue manusia biasa. Benar. Tapi gue selalu berusaha untuk ya Allah lindungi, batasi. Iya, batasi. Jangan sampai negatif. Ya, keburukan yang ada di badan gue sebagai manusia biasa yang nggak sempurna ini keluar gitu. Benar gitu. Benar. Jadi berarti awal mula lu tiba-tiba bisa, itu sebutannya apa ya, menerawang. Ya, menerawang lah ya bahasanya. Berarti ketika lu memutuskan untuk ya udah gue berhenti dari
pekerjaan gue yang lama, gue pengen kembali ke yang sebelumnya gitu. Betul. Tiba-tiba lu bisa ngerawang, dan yang pertama tadi adalah persoalan menteri. Tapi yang persoalan R tadi gue sempat dengar juga tuh. Itu yang membuat gue kaget banget. Karena itu 9 bulan kemudian terbukti, Bang. 9 bulan kemudian terbukti, dan itu nggak meleset sama sekali. Dan ada beberapa yang lain juga nggak meleset gitu. Nah, jujur di dalam diri gue, antara gue nggak percaya tapi itu terjadi, mau gimana gitu, ini benar-benar terjadi gitu. Dan gue pengen nanya juga sama lu nih, kenapa Bang ya? Gue merasa nih, ini dalam diri gue sendiri ya, gue merasa kayak bulan Desember itu sering sekali terjadi bencana. Atau mendekati Desember sering sekali terjadi bencana. Mulai dari kita pernah dengar tsunami Aceh Desember. Terus pesawat ya, kasus pesawat apa gitu. Terus yang tsunami di Anyer ya, yang kasus sama grup band, iya kan? Itu Desember. Ada something nggak sih Bang Desember? Yang kemarin Desember. Yang mana? November ya, menuju Desember. Iya, menuju Desember, mendekati ini. Gini, kita hidup itu kan dimulai ada dua hal yang ingin gue jelaskan. Pertama, kita mulai itu langkah start itu dari, kalau kita bicara jam 1 sampai jam 12. Iya. Lalu balik lagi jam 1. Oke. Itu Allah Subhanahu wa taala ngasih kesempatan buat kita dari jam 1 sampai jam 12, terserah lo mau ngapain, tapi jangan lupa subuh, asar, zuhur, isya ya. Iya. Terus tambahin tahajud. Jangan lupa gitu. Iya. Jadi dikasih nih dari jam 1 sampai jam 12. Sisanya dari situ terserah lo mau ikhtiar, melakukan kegiatan duniawi lo segala macam, tapi 5 tersebut jalani gitu loh. Oke. Nah itu. Lalu kita balik lagi, kita bicara tentang bulan. Allah kasih dari Januari bulan 1 sampai Desember. Bulan 12. Iya. Sama dari jam 1 sampai jam 12. Dia kasih lo langkah start lo dari Januari, lo melangkah dari tanggal 1 ya, jalani aktivitas lo, jalani kehidupan lo, sedekah, zakat, kebaikan, segala macam lo jalanin semuanya. Banyak hal dong yang kita temuin ya. Benar, dari Januari benar. sampai Desember. Iya. Disitulah kita ini dikasih peringatan akhirnya di akhir tahun dengan beberapa hal-hal kejadian Di akhir tahun. di akhir tahun menuju awal tahun. Tapi Abang sendiri udah ada penglihatan belum tentang akhir tahun ini, Desember? Nih kita syuting di tanggal 30. Artinya besok sudah masuk Desember. Untuk akhir tahun ya? Akhir tahun Desember Bang. Jadi gini, dari panjang lebar yang gue jelaskan itu sebenarnya gue dari tadi nahan, tapi gue mau jelaskan. Gua Tapi deg-degan belum gue ungkapkan. Tapi itu melintas terus di gue. Gue ngelihat sosok laki-laki itu pakai kemeja warna-warni, lengan pendek, celana panjang, sepatu cat, di atas panggung, mondar-mandir, meriah, cerah, lighting di mana-mana. Ini sepertinya acara besar. Rambutnya masih sama, wajahnya masih sama. Ini sebuah kegembiraan, ini sebuah karir yang melejit, ini sebuah proses kehidupan yang bisa dibilang sukses, dan itu lo, gue lihat. Hah? Gue? Iya. Gue di atas panggung pakai pakai kemeja kotak-kotak, kayak kemeja warna-warni. Dari panjang lebar gue cerita, gue ngobrol itu muncul terus ini laki-laki berjalan pakai kemeja warna-warni, celana panjang, sepatu cat, di atas panggung, lighting terang warna-warni, pegang mic ya, ceria, gembira. Lalu di sini gue bisa menafsirkan ini karir yang meningkat ya. Amin ya Allah. Sebuah kehidupan yang jauh lebih baik sesuai harapan. Amin ya Allah. Perjuangan ya. Dan ini ternyata yang gue lihat ini lo gitu. Amin ya Allah. Itu udah gue lihat dari tadi. Amin ya Allah. Insya Allah kalau dari gue sendiri ya, kalau lo bertanya tentang ini itu yang muncul di gue sendiri adalah nggak tahu kenapa wajah lo gitu. Ini yang sebenarnya yang terjadi juga sama gue nih. Jadi kadang gue beberapa kali misalkan podcast, collab, syuting segala macam, gue pulang tiba-tiba ada aja salah satu wajah di sini, beberapa kru yang muncul di gue. Oke. Gitu. Bisa langsung, bisa nanti. Bisa nanti. Iya. Baik buruk harus gue sampaikan gitu. Supaya bisa pasang ancang-ancang. Tapi gue lihat ini sebuah kebahagiaan. Celana panjang agak gede gitu, warna-warni, lengan pendek, pegang mic ya, lo asik gitu. Itu lighting terang. Entah itu nyanyi apa ngeramal.
Bang, gue jadi ngebayangin Nasar, Bang. Ya? Oh, bukan. Bukan ya kan, celana gede, warna-warni dan semuanya. Bukan. Kalau mati lampu. iya, kalau Nasar sendiri kan pasti biasanya ada rombe-rombe, kalau enggak ada sayap-sayapnya. Iya, ada tambahan ya. Iya. Amin ya Allah, kalau emang ini baik, amin. Ya kalau yang lo tadi kan lo asik gitu, kalau Nasar kan sampai begini-begini tuh. Iya. Aminin dong. Gimana sih? Amin. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Ini ending yang baik. Amin. Gue padahal pengen nanya tuh Desember tuh kejadian apa, malah gue dari terawang. Terus ada satu hal lagi, sebenarnya ini masih butuh proses, masih butuh perjalanan, masih butuh perjuangan, tapi ini tercapai. Gue ngelihat ada suatu tempat, ini restoran besar dan ini punya lo. Amin Allah. Restoran. Amin ya Allah. Kuliner. Iya, ya. Dari sekarang lo mesti hati-hati. Kalau lo mau punya body yang pas segini, ya, jaga. Karena jauh di ujung sana gue melihat overweight banget loh. Obesitas gue. Overweight. Ya. Iya ini sih. sebuah peringatan. Okay. Jadi jaga, maintain dari sekarang. Oke. Karena orang overweight itu kan seksi ya. Tapi kan orang overweight itu seksi. Tapi kan maaf, identik dengan tidak sehat. Oh iya. Kebanyakan aktivitas terganggu. Jadi lo maintain dari sekarang bisa. Baik. Gitu, perhatikan segala macam. Apalagi di sini gue melihat jauh di sana ada restoran besar, ada indoor, ada outdoor, ada kolam, ada ikan. Ini tradisional, makanannya food traditional food ya di sini. Terus lo di situ dan itu punya lo sebagai owner restoran besar kuliner. Bukan di tahun ini, bukan di 2023, bukan di 2024. 1, 2, 2023, 2024, 2025, 2026. Saya melihat ada, kenapa saya jadi ngeliat Pak Prabowo Subianto ya? Muncul. Apa gue gabung Gerindra, Bang? 2023, 2024. Boleh. Amin. Iya, bagus kok. 2023, 2024. 2025, 2026 muncul lagi muka Pak Prabowo Subianto ya. Wah. Sorry, ini gue nggak buat ya. Iya. Oke. 2022, 2023, 2024, 2024. Pak nanti dulu Pak. Ya. 2025, 2026. Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Insya Allah. Amin ya Allah. Di atas 5 tahun. Lo nggak perlu punya banyak effort untuk mengejar apa yang gue jelaskan ini, karena ini akan datang dengan sendirinya. Amin ya Allah. Ini jadi bisnis baru lo. Amin ya Allah. Besar. Restoran, Bang ya? Restoran. Di mana ya? Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, merah di sini, di sini Jawa, Pulau Jawa, di sini Bandung, ini Jakarta. Belum gue dapatkan yang pasti. Gue cuman dapatnya Bandung Jakarta. Antara Bandung atau Jakarta atau kedua-duanya lo. Atau dua-duanya sih Bang, amin. Ya amin, dua-duanya insya Allah. Amin. Kabar baik gitu, bagus. Kabar baik Bang. Kabar buruknya nggak usah direkam Bang, nanti aja di belakang. Ya, insya Allah. Ya, amin ya Allah. Insya Allah nggak ada kabar buruk. Insya Allah nggak ada kabar buruk. Amin ya Allah, orang baik. Amin ya Allah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Deg-degan. Terakhir nih Bang ya, boleh ya? Kan lagi Piala Dunia Bang. Menurut Bang Gumai siapa yang jadi juara Bang? Piala Dunia lagi rame ya? Lagi rame Bang. Piala Dunia, supaya nggak ada kegaduhan dari para fansnya masing-masing. Bener. Supporternya masing-masing. Iya. Ya. Gini, dari warna. Ya. Gue melihat di sini sosok pemain bola. Baik. Tapi ada warna. Warna merah, warna biru. Merah biru. Merah biru. Ini kan jadi gini, dia ini kan orang asing ya.
Oke, kisi-kisi ini ya. Kisi-kisi, oke. Kisi-kisi ini gue udah dapet ya. Ada warna merah, ada warna biru. Lalu karena dia orang asing, dia bicara bahasa asing. Baik. Tapi bahasa asingnya itu kayak gini loh. Gue gini. Mungkin tadi gue udah cerita gue flight attendant. Iya. Tapi gue sendiri gue nggak fluently dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris, baik. Tapi contoh kayak misalkan morning, pagi, selamat pagi, morning, good morning, dia kayak morning gitu. Morning, bonjok kayak gitu ya. Lebih kurang begitu. Oke. Udah tahuan dong Bang kalau gue bilang bonjok. Say hello-nya nggak halo, nggak hi. Nggak hi. Ada pengucapan lain gitu. Ya lebih kurang seperti itulah ya. Itu kisi-kisi. Dari aksen mereka, dari warna merah, biru, baik gitu. Tapi buat teman-teman yang nonton jangan pasang judi ya. Gara-gara Bang Gumay ini bahaya nih, nanti dijadiin patokan buat pasang yang aneh-aneh lagi. Ini cuman ini aja ya Bang ya. Maksudnya kita kasih kisi-kisi itu. Walaupun udah banyak DM yang masuk di Instagram gue tuh, Bang, gue lagi judi ini Bang katanya gitu. Nanti gue bagi deh Bang gitu. Bener adaan, sumpah deh. Ini gue ketawa baca Bang nanti ini gitu-gitu. Piala Dunia ya apa profit sharing apa tuh? Investasi ya, segala macam gitu. Jangan lah Bang. Masa lu itu jadi banyak banget. Jadi konsultan lotre togel gitu. Lotre iya benar. Iya. Togel kan gitu? Lotre yang ada di mana segala macam, dan gue sebagai manusia biasa gue tertarik lotre. Jangan dong Bang. Waduh, jangan. Capek juga gue ngeramal artis, pejabat, pemerintahan. Gue ramal lotre deh ya. Jelas gitu hasilnya. Gitu. Wah, thank you banget Bang Gumay. Waktunya terima kasih banget udah sharing. Jujur banyak hal yang gue baru denger sih. Maksudnya banyak hal yang gue dapat seumur hidup gue, mungkin dari kisah lu tadi cukup bikin gue kaget juga gitu. Ternyata di balik lu yang ada di layar kaca dikenal sebagai orang bisa nerawang peramal, ternyata di masa kecil lu pernah bisa langsung berkomunikasi dengan makhluk astral. Iya. Dan sampai sekarang masih bisa Bang? Insya Allah masih bisa. Nanti kita ajak Bang Gumay kali ya buat penelusuran di mana gitu. Boleh. Kita telusuri Bang ya. Kalau Bang Gumay yang nggak sibuk, amin. Ditunggu.